Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Aini. Sejak jam 20.00 sampai dengan selesai nanti saya akan memandu Bapak Ibu untuk mengikuti acara Icon Talks ITSEP yang kali ini membahas tentang berserah diri, yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Teddy Putra dari Majelis Ridho Allah. Untuk Icon Talks di Rabu 23 Maret 2022. Baik Ustadz, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita baca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya. Maka kita pada malam hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari kita baca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, sekaligus juga ucapan terima kasih kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Ridho Allah yang sudah hampir 2 tahun ya, karena kita sudah mau masuk ke Ramadan lagi, dan insya Allah kajian ini adalah kajian penutup karena menjelang bulan suci Ramadan. Kajian kita liburkan dulu, dan insya Allah kita akan sambung lagi untuk berikutnya di bulan Syawal. Nah, untuk kajian pada malam hari ini, saya akan share. Kita akan mulai dengan ayat yang Ibu Aini sudah juga sangat familiar. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, Ustaz. Surat apa, Bu? Al-Baqarah 255. Surat apa itu? Ayat kursi ya? Pasti sudah tahu. Kita share ayat. Iya. Kita sudah hafal, sering sekali kita baca, cuma sekarang kita lihat maknanya ya. Apa makna yang tersirat maupun yang tersurat di ayat. Bisa terlihat Bu Aini? Belum Ustaz. Sudah ini, saya sekarang udah keluar ininya. Ini sudah muncul sih handphonenya Ustadz. Nah, belum ya, berarti memang ada gangguan di beberapa hari ini, memang sekarang agak sulit. Iya, kayaknya jaringannya udah keluar juga ya. Berarti share.
Oke, berarti saya tutup dulu. Bisa? Mungkin agak lambat aja Ustaz. Mbak, saya ganti dulu. Mungkin agak saya tutup dulu ya, saya ganti dengan. Boleh? Ah, ah. Ya, sudah muncul Ustaz. Yang muncul? Baru aja. Hilang Tutup lagi. lagi ya, hilang lagi. Coba Ya. saya ulang lagi. Oke, karena ayatnya cukup panjang, jadi kita akan share screen, kita akan coba ini ya, kita lihat ayat kursi ini apa saja sih pelajaran yang bisa kita ambil. Yes. Baik, sudah terlihat. Nah ya, silakan dibacakan Bu, ini artinya aja. Baik. Bismillah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 255, surat yang sangat familiar, ayat kursi disebutnya juga. Betul. Ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Maknanya jelas di sini ya. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus mengurus. Itu artinya apa, Bu? Terus-menerus? Tidak berhenti, Ustadz. Nggak ada berhentinya ya. Iya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti mengurus, Allah mengurus terus-menerus ini artinya apa? Mulai dari kita lahir sampai dengan kita nanti meninggal atau wafat ya. Betul. Kenapa Allah terus-menerus mengurus makhluknya? Coba saya tanya. Kenapa sih diurus? Nah, itu kan. Bahasanya kan sederhana, terus-menerus mengurus makhluknya. Kenapa Allah terus-menerus mengurus makhluknya? Kenapa nggak diurusnya pas saat kita kecil aja, atau ya pas remaja lah, begitu udah dewasa, Allah nggak urus. Tapi kenapa Allah mengurus terus-menerus? Ayo, Bu, kenapa? Atau Karena ginilah, Allah kenapa, menciptakan Bu? kita, bukan Ustaz. Karena Allah menciptakan kita, Allah bertanggung jawab untuk mengurus. Betul. Ada yang lebih tepat lagi. Gimana, Ustaz? Coba begini. Pada saat kita kecil, balita, mungkin pada saat bayi, yang ngurus kita siapa? Orang tua kita. Kenapa orang tua kita ngurus kita? Kenapa kok makan disuapin, mungkin minum juga diambilin, ya kan? Semua kebutuhan dipenuhi. Kenapa? Karena saat itu kita belum mampu. Nah, itu yang paling tepat. Kenapa Allah mengurus kita terus-menerus? Karena manusia itu sifatnya tidak mampu. Coba kita tunggu ya, kita bahas ini dulu. Iya. Yang namanya diurus, ya, berarti dia dalam posisi yang tidak mampu. Setuju? Tidak mampu. Setuju. Tidak mampu. Oke. Selama ini, coba kita lihat sikap kita.
sikap kita di sini, kita sebagai orang yang mampu atau orang yang nggak mampu ya selama ini sikap kita. So mampu, Ustaz. Contohnya apa? Kita Ya, merasa bisa menyelesaikan merasa bisa. masalah-masalah. Itu Ustaz. Bahkan ada yang bilang, kamu harus bisa, saya bisa, saya bisa. Kalau bahasa saya bisa, itu berarti dia merasa mampu atau merasa nggak mampu? Merasa mampu. Merasa mampu. Padahal, ini kan bertolak belakang ya. Ini awal mulanya, kenapa kemudian manusia itu bermasalah? Karena diawali dengan sikap mampu. Saya bisa, harus saya. Kan? Harus saya yang menyelesaikan. Saya bisa kok. Bahkan kita pun seringkali waktu kita kecil bukan, dia kan, kamu harus bisa kok, kamu harus bisa kok. Jadi kita tidak terbiasa di posisi yang tidak mampu kan. Iya. Itu yang menyebabkan kemudian, jujur, pada saat kita mulai dewasa, kemudian berumah tangga, makin tambah usia, makin banyak rasa khawatirnya kan? Betul. Kenapa khawatir? Karena merasa nggak ada lagi yang ngawal ini kan? Nggak ada lagi yang memelihara. Iya. Itu dia. Itu yang membuat kenapa manusia itu khawatir, karena dia lupa. Allah berjanji, Allah akan mengurus terus-menerus. Mulai dari kita lahir, dewasa, lansia, sampai kita nanti menikah. Seharusnya, kalau kemudian ada Allah yang mengurus terus-menerus, masih boleh nggak sih kita khawatir? Dalam menjalani hidup. Tidak. Harusnya tidak khawatir. Kalau ditanya, sudah beriman? Yang hadir di sini pas bilang, sudah beriman. Beriman itu apa artinya? Percaya. Yakin, percaya kan? Percaya. Percaya kan? Nah, sekarang, sudah sesuaikah ucapan kita dengan sikap kita selama ini? Saya percaya, saya yakin dengan Al-Quran, dengan kitabnya, itu benar kok, itu petunjuk, pedoman. Begitu ada masalah, pusing. Padahal ayat ini sering dibaca berulang-ulang. Allah memelihara terus-menerus. Dia. Seharusnya boleh nggak pusing, boleh nggak khawatir. Seharusnya. Seharusnya nggak akan khawatir. Kenapa nggak khawatir? Lo kadang orang mau diurus orang tua aja kita nggak khawatir loh. Apa pernah waktu kita kecil dulu mikirin tagihan telepon? Iya. Makan besok pakai apa ya? Kan mungkin. Kenapa? Karena kita yakin ada yang mengurus kita. Udah tinggal makan, tinggal minum, sekolah tinggal sekolah kan gitu. Nah, menginjak usia kita, remaja, dewasa, makin lama makin hilang itu kan. Makin merasa kita mandiri, berdiri sendiri. Lantas di mana Allah? Iya. Ini dia. Jadi, kenapa selama ini orang Islam pusing, panik, galau? Karena dia nggak pakai pedomannya kan? Iya. Pedomannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Seharusnya, kalau kita berpegangan pada Al-Quran, harusnya hidup itu tenang, nyaman atau enggak? Tenang, nyaman. Betul. Dan pasti benar. Kenapa benar? Yang namanya manual. Ini kan manual book kita kan. Pada saat kita beli motor lah, salah satu sepeda motor, sebut yang namanya misalkan Honda. Dan ada manual booknya kan. Bagaimana cara makainya, bagaimana pemeliharaannya. Nah, kalau kemudian kita nggak baca manualnya, harusnya dimasukkan bensin, kita masukkan dia solar, rusak nggak? Rusak. Nggak usah itu yang ekstrim. Perawatan olinya aja kita lupa, rusak kan. Itu gunanya manual, supaya kita berjalan dengan baik. Kita punya Al-Quran, pedoman, petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Begitu hadapi masalah, pusing.
Jadi yang kita lakukan selama ini apa? Baca Al-Quran, ya pahala dapat, nilai kebaikan dapat. Tapi sebagai petunjuk pedoman hidup, Hmm. jadi mulai sekarang, yuk kita kupas satu. Kita pakai ayat Al-Quran ini pada saat kita menjalani kehidupan. Kenapa? Al-Quran itu kan mukjizat. Mukjizat bukan hanya pada zaman Nabi. Untuk sampai akhir zaman kan Allah berjanji di situ kan. Keasliannya pun ditanggung, dijamin Allah. Kitab-kitab lain nggak dijamin. Sekarang udah banyak perubahan. Al-Quran dijamin sama Allah sampai akhir zaman. Kita pakai Al-Quran tadi. Hmm. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tapi ditadaburi, kemudian yuk kita aplikasikan satu persatu. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar cerita Nabi, oh ini dongeng nih. Enggak, pelajarannya ada nanti. Masa Allah hanya sekedar menyampaikan kisah Nabi Musa atau kisah Nabi Ibrahim hanya sekedar riwayat cerita dongeng. Enggak, pedoman. Berarti sebagai acuan kita pada saat kita menjalani Kehidupan. Hmm. Jadi, poin pertama ayat tadi ayat kursi, yuk, nggak usah khawatir. Ada Allah yang memelihara kita. Nggak tidur, nggak mengantuk. Terus menerus. Jadi, kalau mulai ada rasa khawatir, geser. Oh, saya ingat. Surat Al-Baqarah 25. Ayat kursi. Allah memelihara terus menerus. Saya pelihara Allah kok. Aman, tenang aja. Jalani saja kehidupan ini. Pada saat, ini dia. Pada saat sikap kita sudah mulai. Selama ini kan kita lihat sisi masalah itu. Bahwa kita yang harus menyelesaikan kan. Betul sekali. Kita yang harus menyelesaikan dan harus bisa lagi selesai. Hmm. Ya. Lantas apa gunanya Allah melihara kalau begitu? Kalau memang kita bisa menyelesaikan masalah kita. Allah akan biarkan gitu loh. Nah, justru yuk kita perbaiki sikap kita posisikan diri kita, memang kita nggak mampu kok. Kita nggak bisa. Nah, itu dia. Ada saja sedikit rasa mampu, udah, Allah akan biarkan. Hmm. Kenapa? Karena dia posisinya udah salah. Orang-orang pelihara terus menerus kok. Merasa mampu, merasa bisa. Salah di sini. Terlebih lagi, yang mungkin dengan kemampuan ilmunya, yang mohon maaf mungkin uangnya juga harta cukup banyak, dia kan merasa pede di situ kan. Yeah. Bisa kok saya selesaikan. Lihat nanti. Lihat Allah akan memberikan ujian yang sesuai dengan kemampuan. Allah akan menguji sesuai dengan apa yang akan menjadi perhatian dia. Contoh, orang buta mungkin nggak diuji dengan wanita cantik. Mal kan? Enggak. Enggak. Hmm. Seorang milioner diuji dengan kehilangan uang 100.000. Hmm. Jadi perhatiannya apa? Duitnya banyak, divonis dokter, 1 bulan lagi meninggal. Itu dia. Hmm. Ya. Jadi, yakin pada saat kita diuji, ada Allah kok yang memelihara. Tenang aja. Sikap tenang inilah yang awalnya sebagai titik awal masalah kita akan terselesaikan. Demikian juga sebaliknya. Panik, galau, pusing, kesal, marah, ini pula awalnya permasalahan kita tidak terselesaikan. Hmm. Itu dia. Oke? Iya. Awalnya ya. Kita buka lagi ayat.
Tadi sudah disampaikan bahwa Allah memelihara terus-menerus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lanjut. Ayat berikutnya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke. Dompet tetangga Bu Eni hilang, masalah nggak buat Bu Eni? Enggak. Kenapa? Karena dompet orang. Bukan punya saya. Dompet Bu Aini hilang, masalah nggak? Masalah. Kenapa? Ya karena punya saya. Lo berarti beda dong sama tadi. Lo, ya oke, saya buka lagi ayatnya. Yuk, nah ini ya, kita lihat lagi. Jadi dompet Bu Aini itu punya siapa? Punya Bu Aini. Coba. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dompet itu emang nggak ada, bukan ada di bumi itu. Nah itu kan jawaban belum ngaji, Ustaz. Itu dia. Jadi sadarilah bahwa kita ini hanya ketitipan. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk masalah kita nggak? Iya. Iya. Jadi masalah kita tuh punya milik siapa? Allah. Selama ini, kenapa orang bermasalah? Karena merasa masalah itu milik dia. Itu kan? Masalahnya. Itu masalahnya. Benar, benar. Itu dia masalahnya. Sekarang kita lihat. Bumi, langit, dan sisinya milik Allah. Bahkan termasuk juga masalah. Berarti kita hanya ketitipan. Yang namanya orang ketitipan, kemudian diambil oleh yang punyanya, boleh nggak kecewa? Ya enggak. Selama ini, kalau ada barang kita yang hilang, ya kan? Apa pernah tukang parkir kecewa mobilnya keluar satu-satu? Aduh, keluar lagi. Aduh, keluar lagi. Enggak, Ustaz. Karena berarti bukan geser. Benar. Geser sekarang. Bahwa saya hanya ketitipan. Ya. Kenapa? Semua adalah milik Allah. Nah, pada saat, ini satu lagi. Coba deh. Kita merasa sangat sayang ke salah satu contoh lah, entah ke barang, ke anak atau ke sesuatu benda. Kalau yang terlampau sayang banget, lihat di situ pasti ada masalah. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita memiliki sikap memiliki. Allah tidak ingin kita punya sikap merasa memiliki. Kenapa? Itu haknya Allah. Hak prerogatifnya Allah, sepenuhnya haknya Allah. Kita lanjut. Ya. Kalau yang namanya tidak rasa memiliki, hanya ketitipan. Kemudian ada sesuatu. Nah, sekarang gini. Milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Ya. Pada saat kita lahir, bumi ini udah ada belum? Sudah ada. Berarti kita kan hanya sebagai tamu ya? Iya. Kalau tamu itu harus nerima apa kata yang punya rumah atau bisa suka-sukanya aja? Harusnya nerima. Kan tamu. Nah, kenyataannya pada saat dikasih masalah, yang punya rumah, ownernya, kasih masalah. Ngeluh kan? Ngeluh. Nggak terima, ngeluh. Marah. Ini. Berarti kan sikap kita udah salah. Sebagai pendatang, tamu, terserah yang punya rumah dong. Terserah yang pemilik tempat ini kan. Mau diwarna kuning kayak dia, mau dibikin terbalik seperti apa, mau bikin yang
Emangnya harus sesuai apa yang kita mau? Kan enggak. Iya. Justru kan apa yang diinginkan oleh ownernya kan, pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Allah kan. Sikap Iya. ini lagi satu. Jadi karena kita hanya sebagai pendatang di sini, kemudian ketemu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau yang selama ini kita sebut masalah, harusnya kita terima atau kita tolak? Terima. Terima. Kenapa? Ini memang udah haknya sepenuhnya kok. Kenapa? Allah yang memiliki. Jadi rubah pada saat kemudian ada permasalahan. Taruhlah apa ya? Sesuatu yang paling kita cintai hilang misalkan. Oh, ya udah. Ingat lagi ayat kursi. Bumi dan langit dan seluruh isinya itu adalah milik Allah. Ya wajar aja yang punya mau ngambil. Merubah dari rasa memiliki ke rasa ketitipan. Kita hanya ketitipan aja kok. Wajar aja nggak? Nyesek, iya. Mungkin sakit, iya. Tapi harus dipaksa. Inilah makanya iman itu menjadi pokok. Kenapa? Kalau semuanya dipakai ke logika, kan kerepotan. Kenapa? Al-Quran itu untuk orang yang beriman atau yang berlogika? Itu orang yang beriman. Pedoman dan petunjuk untuk orang yang beriman dan bertakwa. Itu punya ayat. Iya. Oke. Jadi, poin yang kedua tadi, berubah sikap kita hanya ketitipan. Oke. Pada saat ada masalah, masalah itu punya siapa sebenarnya? Sebenarnya punya Allah. Punya Allah. Kemudian yang bisa menyelesaikan siapa? Hanya Allah. Oke. Ujian itu dari siapa? Dari masalah Allah. Itu, nah, coba kita. Ini unik. Sebenarnya masalah itu ada atau enggak sih? Disebut masalah. Oke, ulang ya. Jangan dulu. Oke. Tricky nih. Yang kita sebut ujian atau permasalahan hidup. Contoh apa? Masalah apa? Penyakit lah ya, yang paling gampang. Oke. Datang dari siapa? Dari Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Lantas. Itu masalah nggak sebenarnya? Ada nggak sih masalah sebenarnya? Enggak Manusia masalah, sendiri yang bikin tuh masalah gitu loh. Mereka nggak ada masalah itu. Coba. Ya kan? Dia menjadi gini, contoh gini, analogi paling sederhana. Saya punya utang. Oke? Bu Aini tidak punya utang. Utang jadi masalah buat Bu Aini nggak? Enggak lah. Ya. Oke. Ya, kenapa? Karena Bu Aini nggak punya masalah dengan utang, nggak ada merasa untuk melunasi kan? Sekarang, ujian datang dari Allah. Permasalahan itu pun Allah juga yang bisa menyelesaikan. Surat Yunus 107. 10.107. Ujian, permasalahan, mudatan, Allah juga bisa menghilangkan. Lantas, masalah itu sebenarnya ada apa enggak? Bu ini tadi bilang, enggak masalah, kenapa? Iya kan? Karena enggak masalah harus menyelesaikan kan? Dia menjadi masalah karena merasa kita harus menyelesaikan. Itu poin utamanya. Salah lagi kan pola pikir. Masalah ada enggak sebenarnya? Enggak ada. Enggak ada. Kita aja bikin tuh namanya masalah. Ujian, iya. Manusia diuji. Karena orang itu keinginan Allah kan? Iya. Masalah ada enggak? Enggak. Sebenarnya ada enggak sih masalah? Enggak ada. Kita aja bikin tuh masalah. Makanya begitu kita itu masalah, jadi masalah. Selama itu masalah menjadi masih masalah buat kita, seterusnya akan menjadi masalah buat yakin aja, masalah tuh nggak ada kok. Kenapa? Ujian. Apa masalah saya? Masalah saya sakit. Masalah saya apa? Utang. Masalah saya apa? Anak nakal misalkan. Oh, ini sudah atas kehendak Allah, izin Allah. Saya pun nggak bisa menyelesaikan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Lantas, masih ada kan namanya masalah? Tidak ada. Ada.
hilangkan otak. Oh, masalah itu nggak ada kok. Diuji, ya. Tujuan diuji apa? Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan keimanan. keimanan. Ingin ditingkatkan atau diturunkan? Ditingkatkan. Begitu ingin ditingkatkan berarti butuh Masalah. butuh ujian, butuh Oh masalah. iya, iya. Itu Tuh, uji. Gak ada masalah. butuh untuk diuji. Masalah nggak ada. Iya. Dia diuji dalam hal apa? Diujilah dia dalam hal penyakit, ada Iya. yang diuji dalam hal keuangan, hutangnya nggak lunas Jadi lunas. perhatian ya Ustadz. Ujian itu untuk orang yang beriman atau orang yang nggak beriman. Orang beriman dan bertakwa. Nah, harusnya sedih atau senang pada saat diuji. Harusnya senang. Kenapa senang? Karena Allah melihat kita tuh orang yang beriman. Gitu kan Masya harusnya. Allah. Ya enggak? Selama ini Iya. ngeluh aja. Aduh, masalah nggak selesai-selesai. Aduh, ini anak makin nakal. Udah nakal, aduh minyak naik lagi. Udah naik, nggak ada lagi hilang. Kan gitu kan. Betul. Jadikan apapun kondisi saat ini yang mungkin kita sebut sama ini masalah itu sarana kita untuk meningkatkan derajat iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Johan. Ya, oke. Jadi masalah itu sebenarnya ada atau enggak? Tidak ada. Enggak ada. Diuji iya. Kenapa masalah enggak ada? Kenapa masalah enggak ada, Bu ini? Ya karena yang jadi masalah itu ya respon kita terhadap ujian Allah. Kenapa masalah itu enggak ada? Ujian kita sebut masalah apa? Atau masalah penyakit? Datang dari Allah. yang menyelesaikan siapa? Allah juga. Nah, terus di mana masalahnya? Itu dia. Ya kan nggak ada masalah selama ini gitu. Wah, geser. Masalah tuh nggak ada. Kok diuji ya? Oke. Ujian tuh bahkan terima kasih ya Allah. Allah melihat kita sebagai orang yang beriman. Kenapa ujian itu untuk orang yang beriman? Kita butuh ujian ini. Kenapa? Untuk meningkatkan derajat keimanan. Kita butuh ujian ini apa? Untuk meningkat derajat kesabarannya. Kan gitu. Iya. Oke. Kita lanjut ayatnya. Kita lanjut lagi surat ayat kursi ya. Iya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya. Jadi tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Artinya apa? Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat atau bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Tanpa izinnya. Nanti Nabi Muhammad pun akan diberikan syafaatnya. Nah, ini ada satu lagi nih. Dari buku ingat. Jadi gini. Kita butuh nggak sih syafaat dari Rasul? Butuh nggak didoakan oleh Rasul? Butuh. Butuh kan? Oke. Kalau namanya kita butuh, harusnya kita sering nggak mendoakan Rasul sekarang ini? Harus sering. Harus sering. Pada saat apa? Kata, ya paling sederhana. Yuk. Sholat. Sholat. Sholawat. Salawat. Sholawat. Sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasul, perbanyaklah sholawat. Nasihat dari guru kami Pak Antono, mulailah. Karena kita butuh sholawat, kita butuh doakan. Ya mulai sekarang kita doakan Rasul. Jangan minta dia sekarang aja nggak doain, masa cucu Rasul doain kita. Aduh. Ya kan? Doakan dari sekarang. Kita perbanyak sholawat kita pada saat apa? Selesai sholat, mulailah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling singkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Banyak selawat-selawat yang silakan. Berlatihlah minimal pada saat selesai sholat. Baca selawat 1 menit kah, 2 menit kah. Ya.
Kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasul, dari sekarang pun kita harus mendoakan Rasul. Oke? Ya, itu ya syafaat. Sekarang kita lanjut. Baca ayatnya lagi. Nah, ini dia nih. Ini yang akan kita tema pada hari ini. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dia tidak berat memelihara keduanya, dia maha tinggi, maha besar. Intinya di sini di mana, Bu ini? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, di belakang. Sementara mereka ini siapa? Manusia. Sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke? Betul. Kemudian kursinya bukan kursi kayak kursi benar, semua meliputi langit dan bumi. Iya. Dan dia tidak merasa memelihara keduanya, tidak merasa berat memelihara keduanya. Artinya apa? Allah meliputi segala sesuatu kan? Iya. Termasuk permasalahan kita. Yang kita sebut masalah ya, yang semua kita sebut masalah. Allah meliputi segala sesuatu. Sekarang, kalau jelas Allah meliputi segala sesuatu, masih boleh nggak kita fokus ke bukan yang segala sesuatu? Tidak. Kenapa? Allah kok yang meliputi segala sesuatu. Sekarang, pada saat kita menghadapi yang kita sebut selama ini permasalahan, kita fokus ke menyelesaikan masalahnya atau kita fokus kepada Allahnya? Ayo, ini dia. Secara umum, orang kan sibuk cari solusinya kan? Betul. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan? Dia lupa. Itu ada sikap yang salah. Ikhtiar dia untuk menyelesaikan masalah. Ikhtiar dia ingin keluar dari permasalahannya. Ikhtiar dia yang sakit ingin sembuh. Ikhtiarnya yang punya utang ingin segala utangnya lunas. Salah. Kenapa salah? Berarti dia fokus kepada yang bukan meliputi segalanya. Apa fokusnya? Ke masalahnya kan? Fokusnya kepada siapa? Harusnya kepada Allah. Fokus kepada Allah, bagaimana caranya supaya Allah yang menolong kita, menyelesaikan masalah kita. Itu harusnya fokusnya. Iya. Ya kan? Betul. Oke, kita lanjut. Kita pakai ayat yang tambahan ayat berikutnya. Surat 8 ayat 47. Al-Anfal ayat 47. Ya, silakan Bu. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Tuh, Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Allah meliputi segala sesuatu, bahkan apa yang pun kita kerjakan. Coba kita buka ayat berikutnya. Surat 16 ayat 52. Oh ini 15. 16. An-Nahl ayat 52.
Yuk, 52 ya Ustaz. lihat matunya. Ya, dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Selama ini kita ketakut ke masalah kita kan, takut utang Betul, nggak Ustaz. lunas, takut debt collector dateng, takut sakit nggak sembuh-sembuh. Ini anak saya gimana nanti ya Pak Ustadz ya, katanya gitu. Nanti anak saya gimana nih, siapa yang ada ada yang satu jamaah ditalak pada saat dia masih hamil, kemudian sekarang kondisinya sudah melahirkan, suaminya nggak ada. Ini anak saya nanti siapa yang biayai Pak Ustadz ya? Gitu. Dia lebih takut kepada, bukan takut kepada, ya, takut kepada permasalahannya. Salah. Takutlah kepada Allah. Jelas. Jadi ketaatan kita di sini, diujinya di sini justru. Pada saat kita menghadapi situasi-situasi kondisi di mana pilihannya, ya kan, dia menggunakan akal, logika, perasaan, nafsu, ada satu lagi menggunakan keyakinan. Yuk, mulai geser, mulai latih supaya ruhani kita yang memimpin kita. Bukan akal kita, bukan apalagi nafsu kita. Kenapa harus mulai dilatih rohani yang mimpin? Yuk, ada bisa jawab? Bu ini? Atau ibu yang ada di sini? Ada berapa orang ya? Ada 21 orang. Kenapa harus rohani yang mimpin? Bu ini harus bisa jawab. Kenapa bukan jasmani kita yang mimpin, bukan akal kita, bukan logika kita, apalagi nafsu kita? Kenapa harus ruh kita, ruhani kita yang mimpin? Ayo. Karena roh yang sudah dipersaksikan dari awal sebelum kita lahir tentang keberadaan Allah. Ada yang lebih tepat lagi. Kenapa harus ruh? Apa ya Ustaz ya? Ayo. Yang nanti dihisap itu apa? Jasmani apa rohani? Ya. Bayangkan. Kalau yang selama ini yang mimpin kita adalah akal kita, logika, nafsu kita, sementara yang nanti diminta pertanggungjawaban pada ruhani, celaka nggak? Celaka banget, Ustaz. Banget. Itu dia. Nah, baru masuk ke ayat yang tadi. Kenapa harus pakai ruhani? Pertama, ruhani itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bukan jasmani, bukan akal, bukan logika kita, apalagi nafsu kita, bukan. Kemudian kenapa rohani? Rohani itu nggak mungkin salah. Rohani itu mendengar Allah kan? Iya. Hai ruh gitu kan? Pada saat kita belum lahir malah. Jadi aku seperti itu. Siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah kan gitu. Mulailah dilatih bagaimana rohani kitanya memimpin secara akal, secara logika. Dimaki-maki orang harusnya apa ininya, tindakannya? Marah lagi kan? Emosi. Hajar lagi kan gitu. Oke. Secara keyakinan, secara rohani kita kemana? Tindakan kita? Tenang. Bersabar. Iya. Oke, kita lanjut. Iya. Surat 4 ayat 1. An-Nisa ayat 1. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa
dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah ini, benar kan di ayat yang terakhir. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Masih khawatir juga dan menjalani hidup ini? Kalau ngaku beriman, masih boleh nggak khawatir? Harusnya udah enggak sih. Kenapa? Allah selalu menjaga. Ih, masih aja khawatir. Aduh, gitu kan. Itu dia. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Waktu kita kecil dijaga sama orang tua, dewasa orang tua aja aman ya. Iya. Apalagi Allah yang menjaga mengawasi kita. Gitu. Pakai ayat-ayat tadi pada saat menjalani kehidupan. Oke. Sekarang, karena Allah meliputi segala sesuatunya. Setuju? Iya. Berarti sikap kita harus apa? Bagaimana sikap kita harusnya? Berserah diri. Nah, masuk ke tema. Kita berserah diri kepada Allah. Nah, Ustaz Teddy bagi caranya. Ntar ya, kita jawab. Sekarang, coba. Sama-sama wajib. Ya. Menurut Bu ini berarti berserah diri itu wajib atau sunnah? Atau nggak perlu? Wajib artinya. Wajib. Ikhtiar wajib nggak? Wajib juga. Oke. Mana lebih wajib? Mana yang lebih duluan? Mana lebih duluan? Benar-benar. Mana lebih duluan? Ya harusnya berserah diri ya. Nah, itu selama ini? Ikhtiar dulu. Udah mentok baru berserah diri kan? Iya bener. Udah benjut, duit udah habis, udah nggak tahu dokter mana harus datengin lagi, udah pusing ada pintu anak yang nakalnya makin nakal malah baru serahkan kepada Allah kan. Udah jadi, nyerah, udah biru-biru, udah biru-biru, udah benjut kan gitu selama ini. Gitu. Betul. Jadi lebih utama mana? Ikhtiar dengan berserah diri? Berserah mana diri. Duluan? Berserah diri dulu. Baru kemudian ikhtiar. Kalau kita sudah berserah diri, oke, masih punya keinginan nggak? Nggak ada. Nah, berarti hidup kita dalam rangka mewujudkan keinginan siapa jadinya? Keinginan kita ternyata itu. Kalau saat berserah diri, keinginan Allah. Nah, selama ini kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan siapa selama ini? Keinginan diri kita sendiri. Contohnya apa? Menyelesaikan masalah-masalah itu. Masalah ini cepat-cepat selesai, kan gitu ya? Iya. Betul, Ustaz. Keinginan Allah apa pada saat ada masalah? Kita lulus ujian. Keinginan Allah, kita berkembali kepada Allah. Coba. Keinginan Allah apa pada saat kita ada masalah? Kita buka ya. Ya. Surat 10 ayat 109. Manusia fokus pada saat masalah, dia cari solusi penyelesaiannya, montang-manting sana sini. Oke, kita lihat. Keinginan Allah apa? Surat 10 ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Jadi Allah merintahkan apa? Pas kita ada masalah. Merintahkan kita untuk bersabar. Sabar. Sehingga Allah memberikan keputusan. Kapan selesainya masalah ini? Kapan dia sembuh? Kapan utangnya lunas? Kapan anaknya berubah? Dia. Betul. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Suruh bersabar memberi keputusan Allah apa? Bersabar, terima. Yang namanya sabar apa? Menerima kan? Menerima.
menerima dengan sampai senang hati dan ikhlas hanya karena Allah. Pelajaran sabar yang dulu. Iya. Jadi, kalau kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah pada saat kita menghadapi ujian atau permasalahan lain kita bersama ini, atas sikap kita bagaimana? Kalian mencari solusi atau bersabar? Bersabar. Bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang menghormati izin Allah. Orang yang menerima ketetapan apa yang Allah sudah izinkan. Nah, itu yang namanya hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Selama ini kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Kita. hati-hati ya. Iya. Itu dia. Oke. Pada saat kita sudah berserah diri, apa yang terjadi? Kita buka surat Luqman ayat 22. Waalaikumsalam Pak Ibrahim. Selamat bergabung. Surat Luqman ayat 22. 22. Yuk, bacakan. Ya. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Pada saat kita sudah berserah diri kepada Allah, berarti sudah benar atau salah itu? Udah benar. Kenapa benar? Karena berserah diri kepada Allah. Karena kita berpegang kepada tali yang kukuh. Sudah benar. Selama ini, berarti kalau belum berserah diri kepada Allah, kita berpegang pada tali yang kukuh atau tali yang rapuh. Tali yang sangat rapuh. Sampai depresi, Ustaz. Sampai depresi, stres, bahkan ada yang bunuh diri ya. Stres, bunuh diri, membunuh. Oke. Kita lanjut sekarang. Kita lihat kisah yang ada di Al-Quran, pelajarannya yang tadi. Pada saat sudah berserah diri. Surat 28, ayat 7 sampai 12. 7 sampai 12. Oke. Silakan dibaca Bu Aini. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia atau Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun agar kelak dia menjadi... Stop dulu, 7 dulu. Oke. Kejadian ini sebelum Musa dihanyutkan apa setelah? Sebelum. Oke. Berarti kan Allah menyampaikan ke Ibu Musa kan? Ibu Musa, gitu kan? Bunda, susuilah Musa. Nah, kemudian apabila engkau khawatir, hanyutkanlah ke sungai Nil. Ini di pelajarannya. Ini bukan hanya sekedar kisah ya, kalau Al-Quran ini. Contoh. Kalau kita lihat kan, oh ya, dihanyutkan, udah. Sebenarnya gini, coba lihat. Secara logika, kalau si ibu Musa, ibundanya Nabi Musa, dia memakai logikanya, mungkin nggak dihanyutkan Nabi Musa di sungai? Enggak lah. Sungai demikian derasnya, luas, belum lagi banyak binatang-binatang ininya kan, buaya segala macam. Tapi kenapa? Kenapa kemudian Nabi Musa, ibundanya Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai? Kenapa? Karena imannya. Karena ibunda Nabi Musa berserah diri kan, diserahkan kepada Allah. Betul.
Hmm. Kalau dia, ya, kok diangetin ya? Ya, Iya. ini pelajaran di sini. Hmm. Dengan keyakinannya, Hmm. ibunda Nabi Musa berserah di udah terserah Allah ya. Hamba ikuti deh, Ya. dihanyutkan saja. Kemudian, apa yang terjadi pada saat sudah diserah ibunda Nabi Musa berserah diri? Lanjut, Ya. ayat berikutnya. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Firaun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Tuh, bayangkan. Hmm. Padahal sebelumnya kan Firaun memerintahkan untuk dibunuh kan? Pokoknya ketemu bayi kaki, sikat, bunuh. Ini malah dipungut. Hmm. Insya Dipungut Allah. oleh Firaun. Lihat, Allah demikian cakep skenario kan? Lanjut. Hmm. Dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Tuh, Sedang mereka tidak menyadari. itu dia. Bahkan dijadikan anak. Ini penyejuk mata bagiku. Penyejuk atau gitu kan, Mas. Inilah pada saat kita sudah serahkan kepada Allah, Allah akan membuat yang sebenarnya nggak masuk di akal. Secara logika mungkin nggak gitu kan. Fir'aun yang demikian dendamnya, dia tahu kok yang namanya ada bayi laki-laki harus dibunuh, malah dijadiin anak, diangkat menjadi anak. Ini yang lebih unik lagi. Lanjut. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Bayangkan, kalau kemudian Ibu dan Nabi Musa nggak diteguhkan Allah, dia bilang ini anak saya kok katanya. Apa yang terjadi? Habis Dibunuh kan? putranya. Dibunuh. Inilah dia. Pada saat Allah sudah berserah diri kepada Allah, Allah kemudian akan meneguhkan hati. Meneguhkan hati kita. Apa? Supaya teguh imannya. Dengan diteguhkan tadi keyakinan Ibu dan Nabi Musa, sehingga Ibu nggak jadi ngomong kan, nggak jadi menyampaikan bahwa itu anak saya kan. Apa yang terjadi berikutnya? Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Terus? Dan kami cegah dia, Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? Tuh. Sampai Allah pun menggiring Musa itu tidak bisa disusui oleh perempuan yang lain kan? Akhirnya siapa yang menyusui? Tuh lihat. Lanjut ayat berikutnya. Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tuh kan? Bahkan Nabi Musa dikembalikan lagi ke ibunda. Ini adalah pelajaran untuk siapa saja yang sudah berserah diri. Jadi, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongeng, tapi kisah-kisah Al-Quran ini sebagai pedoman petunjuk kan? Petunjuk untuk kita saat menjalani kehidupan gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan? Iya. Silakan. Kita langsung ke pertanyaan, Ustaz. Iya.
Ustadz Teddy, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersabar dan tawakal secara konsisten, tidak terpancing emosi, walau merasa Oke, dizolimi dan jelas-jelas tidak melakukan kesalahan. Dari oke. Pak Cerah Iskradono. Baik. Dibalik sekarang pertanyaan. Yang membuat kenapa orang sulit bersabar, kenapa? Contoh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang maki-maki kita. Kita lihat orangnya kan? Iya, Kita lihat kejadiannya kan? Lagi tempat betul. ramai dimaki-maki. Hmm. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sakit. Gitu ya. Yang kita lihat kejadian sakitnya kan? Ngeluh Iya, kan habis itu kan? Oke. betul. Anak, tiap hari makin lama makin nakal. Yang kita bikin kesel, bikin sulit bersabar. Kenapa? Karena yang kita lihat anaknya ada kejadian nakalnya kan. Betul. Sekarang, yang saya sebutkan tadi, apapun kejadian yang terjadi, sudah atas izin Allah atau tidak atas izin Allah, Semua atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Tidak terjadi. Apapun kejadian yang terjadi, termasuk yang kita sebut selama ini masalah yang kita sebut ini, pasti sudah atas izin Allah. Izin dulu atau kejadian dulu? Ayo, izin dulu atau Izin Allah kejadian dulu? dulu. Hah? Izin Allah dulu. Iya benar. Karena izin Allah lebih dulu pada kejadian, berarti yang dia tuh izinnya atau kejadiannya. Izin Allahnya. Karena izin lebih dahulu pada kejadian, berarti lihat izin Allah. Oke, sekarang kita lihat. Izin Allah itu sempurna atau ngawur? Hmm, pasti baik dan sempurna, Ustadz. Kan udah Pasti ngaji. sangat baik dan sempurna. Karena sudah izin Allah itu sempurna dan pasti maksudnya sangat baik. Hmm. Yang wajar pada saat kita dimaki-maki orang, bilangnya apa? Alhamdulillah. Inilah yang terbaik buat saya. Hmm. Pada saat anak makin lama makin nakal, bilangnya Inilah yang terbaik buat saya. inilah. Alhamdulillah. Karena kenapa? Allah sudah mengizinkan. Hmm. Tadi sudah sepakat. Iya. Apapun yang Allah izinkan pasti sempurna dan pasti maksudnya sangat baik. Bukan baik lagi, pasti sangat baik. Walaupun kita belum tahu. Karena kita sudah sempurna dan maksudnya pasti baik dan sangat baik. Pada saat ada kejadian yang tidak enak, harusnya bilangnya, Inilah yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah, inilah yang Alhamdulillah. terbaik Hmm. untuk saya. Jadi, gimana caranya supaya kita mudah bersabar, nggak terpancing lagi? Jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah izin Allahnya. Geser. Hmm. Kalau kemudian, contoh, Bu Aini, tiba-tiba Ya. saya datang, saya marah-marah Bu Aini. Kalau Hmm. Bu Aini lihat saya, pasti kesel. Pasti masuk Pak ini nggak tiba-tiba saya nggak ada salah, nggak ada apa, tiba-tiba dimarahin gitu kan. Tapi begitu Iya. lihat, oh, Pak Teddy marah-marah sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Karena sempurna dan baik, maka saya harus Terima. terima. Namanya terima, orang bilangnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Berarti sabar itu bagaimana caranya? Kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Bagaimana caranya? Hal yang nggak enak, nyesekin, menyakitkan, mudah menerimanya. Jangan lihat kejadiannya. Jangan Jangan. lihat orangnya. Tapi lihatlah izin Allahnya. Geser. Izin Allah yang dilihat. Izin Allah itu sempurna atau ngawur? Pasti baik dan sempurna, Ustadz. Pasti sempurna dan pasti maksudnya sangat baik. Itu dia. Walaupun kita belum Iya. tahu baiknya di mana. Kita lihat sekarang. Kenapa proses yang namanya izin itu pasti baik? Contoh, Ibu Aini punya anak umur 5 tahun lah, masih balita ya. Malam-malam, jam 12 malam ingin keluar, Ibu izinkan? Tidak diizinkan. Kenapa nggak diizinkan?
Berbahaya, Ustadz. Penuh pertimbangan. Bahaya, cuaca bikin macam-macam ya. Manusia saja pada saat menerbitkan, mengeluarkan satu izin pasti penuh pertimbangan. Apalagi Allah. Betul. Manusia aja pada saat mengizinkan sesuatu, pasti penuh pertimbangan, pasti maksudnya baik. Saya izinin deh, pasti maksudnya baik. Iya. Karena maksudnya Allah pasti baik dan sempurna, walaupun kita belum tahu baiknya banget. Berarti kita harus menerima. Menerima. Latihannya bagaimana? Nah, ini yang penting, satu lagi. Ya. Yang namanya kejadian yang gak enak itu kan pasti rutin ya. Anak nakal atau suami galak, istri cerewet, mertua bawel, sakit nggak sembuh-sembuh, kan itu aja kan? Iya. Utang nggak lunas-lunas. Tulis. Itu aja pakai perhatian kita ya. Iya kan? Tulis aja. Jadi gini, bagaimana latihannya? Tulis. Saya siap menerima. Terus itu, saya siap menerima. Iya. Tempel di kaca. Karena handphone juga sering kita bawa kan lebih sering handphone ketimbang yang lain ya sekarang ini kan. Tempel di handphone tuh, saya siap menerima kejadian. Nah, pada saat esok harinya, kita bikin malam ya, ternyata benar anaknya betul kelakuannya nakal. Karena sudah siap menerima kejadian tadi. Marah nggak jadinya? Enggak. Karena sudah siap menerima. Besok debt collector datang, gitu kan? Lagi belum puasa bayar. Karena sudah siap menerima, tenang atau panik jadinya? Tenang atau panik jadinya karena sudah siap menerima? Tenang aja. Tenang aja. Ya kan? Hadapi atau menghindar? Nah, itu satu lagi. Hadapilah. Hadapi. Kenapa? Sudah siap menerima. Kenapa? Saya ingin menjadi orang yang sabar. Iya. Yang namanya siap menerima itu tadi saya datang, terima, alhamdulillah, inilah yang terbaik buat saya. Jadikan sarana kejadian tadi, entah anak nakal, sakit nggak sembuh-sembuh, keuangan nggak beres-beres, malah utang makin banyak, sarana kita untuk meningkat kesabaran. Kenapa? Allah kan berintahkan itu tadi kan. Bersabarlah sehingga Allah memberikan keputusan. Iya. Betul. Sekarang, apa pentingnya sabar? Satu lagi, supaya lebih menyemangati kita, saya tanya sekarang. Yang namanya setiap manusia, kita lah gitu ya, yang hadir di sini, ditanya ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Ingin masuk surga lah. Pasti ingin masuk surga. Syarat masuk surga banyak pahala atau banyak dosa? Banyak pahala. Setiap hari ibadah kita lakukan, dosa sengaja nggak sengaja kita lakukan. Lantas, ibadah apa yang pahalanya banyak banget, nggak ada hitung-hitungannya? Pahala sabar. Kita buka 39 ayat 10. Oke? Baik. Sedekah ada hitung-hitungannya, sekian puluh, sekian ratus. Sholat demikian juga, sekian ribu, sekian ratus. Tapi ibadah apa, kegiatan apa yang pahalanya banyak banget tanpa batas? Surat 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya itu ada pilihan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Silakan cari 6.666 ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa ada kegiatan lain yang dapat pahalanya banyak banget tanpa batas. Nggak ada. Tidak ada. Hanya orang-orang yang bersabarlah
yang disempurnakan. Ya. Jadi, sabar ini menjadi hal yang wajib atau tidak jadi? Wajib banget, Ustaz. Wajib banget kalau ingin dapat pahala tanpa batas. Kalau ingin bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi masih bolehkah dibilang sabar itu ada batasnya? Enggak ada. Pahalanya aja tanpa batas, masa sabarnya berbatas? Nah, kalau ingin masuk surga, berarti nggak ada cita, oh yang namanya sabar itu ada batasnya. Salah. Kalau kita ingin masuk kategori orang yang digolongkan sebagai orang yang bersabar. Siapa orang bersabar? Orang yang menghormati izin Allah. Orang yang menghormati ketetapan Allah. Orang yang menghormati apapun yang Allah izinkan atas diri dia. Termasuk kejadian yang tidak enak, termasuk yang selama ini kita sebut masalah. Jelas? Jelas. Tadi yang bertanya, kalau enggak belum jelas, silahkan di-unmute. Buka. Ya. Tadi saya sudah klik unmute sih. Oh gitu. Silakan, ya Pak, apabila ingin bertanya langsung kepada Ustadz Teddy. Silakan. Jelas ya? Silakan raise hand saja dulu. Nanti saya unmute kalau ada pertanyaan, atau sementara saya buka dulu ya. Jelas ya bagaimana caranya mudah untuk bersabar? Jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah izin Allahnya. Geser. Ini poin. Menggeser selama ini pola pikir kita. Kenapa menjadi sulit? Karena kita lihat orangnya. Kita lihat kejadian yang nggak enak. Dia akan sulit bersabar. Berubah. Oh, kejadian tidak sudah atas izin Allah. Lihat izin Allahnya. Izin Allah itu pasti maksudnya baik dan pasti sempurna. Iya. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, sudah saya unmute semuanya. Jadi tinggal diklik voice-nya untuk bisa unmute. Ini menarik sekali nih Ustadz. Walaupun sudah berkali-kali tetap aja ya. Diuji lagi. Ya itu, berkali-kali mungkin iblis juga berkali-kali nutupin kali ya. Berkali-kali nutupin sama iblis, lupa lagi. Jangan gitu Ustadz. Kata iblis juga nggak mau disalahin. Ya kan? Ini ada ayat ya kan? Ada ayat Wahyu ayat 24 ya. Iya. Iblis salah komplain dia kan. Oke, ada pertanyaan? Beliau iblis tidak terima komplain. Kan hanya mengajak. Benar, salah sendiri kenapa mau ikutan? Ya kan? Ya, kenapa mau ya? Ya Allah. Betul Ustaz. Yo, ada pertanyaan lagi Bu? Yang di chatting masih ada nggak? Yang di chatting sih sepertinya sudah tidak ada. Tapi aduh, mencerahkan sekali ini sebelum Ramadan. Nah, praktek ya. Ramadan ini kan justru lahan kita untuk ya kan? Latihan perut lapar. Puasa kan ceritanya tuh. Ya kan? Untuk mengkontrol emosi kita. Kemudian itu cuma 1 bulan doang latihannya. Sebenarnya kan untuk kita hidup 11 bulan. Gini. Betul. Justru maha baiknya Allah. Maha baiknya Allah. Dia tahu pahala kita masih sedikit. Lantas Allah ngasih apa? Ngasih hari khusus. Bulan khusus. Allah ngasih namanya masalah kan? Iya. Kalau semuanya dikasih aman-aman aja, kapan mau dapat pahala tanpa batas? Duit banyak. Keluarga soleh dan soleha. Sehat. Bisa dapat tanpa batas? Enggak. Maha baiknya Allah. Iya kan? Maha baiknya Allah. Sebenarnya tahu nggak? Allah tuh ngasih masalah tuh memaksa kita masuk surga. Iya, Masya Allah. Nggak sadar aja kita. Kasih masalah ngeluh, sedih, kecewa gitu kan. Ustaz ngeluhnya biasa aja dong. Bener. Padahal itu kan sarana kita untuk berdapat pahala tanpa batas. Masya Allah. Jadi begitu mau marah ingat, oh ini sarana saya tuh. Jadi gini, dirubah yang namanya permasalahan tadi,
entah keuangan, kesehatan pun maupun dengan kerabat ya, termasuk dengan kerabat, dengan keluarga, anak, istri atau dan lain-lainnya. Jadikan dia sarana. Sarana apa? Sarana untuk bersabar aja tuh. Poin itu dulu kita pegang. Iya. Ini nih kesempatan saya untuk dapat pahala tanpa batas. Yang namanya butuh kita tanpa batas, begitu dikasih masalah, dikasih anak yang nakal, nggak mau juga apa nggak berubah-berubah, dikasih kondisi sakit yang nggak sembuh-sembuh, harusnya bilangnya apa? Harusnya alhamdulillah. Inilah dia ya Allah sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, sakit ini menggugurkan dosa-dosa saya, Allah. Alhamdulillah. Itu dia. Tuh. Oke. Oh iya. Mantap sekali cara menggeser masalahnya, Ustadz Teddy. Ya iya, selama ini kalau nggak digeser-geser. Kita nggak geser, kita nggak pernah geser-geser soalnya. Padahal, ya kan? Nah, setelah digeser, ya kan, begitu menggeser, sekarang kita balik ke kajian awal, masalah itu benar ada apa enggak sih? Masalah itu ada enggak? Sebenarnya tidak ada. Enggak. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan nih, gimana teknik caranya menggeser paradigma sehingga bisa self-healing dan kembali berserah diri kepada Allah. Oke. Gesernya nih, dari tadi kan udah ngomong geser-geser. Nah, ngegesernya gimana nih Ustadz? Oke. Kajian kami langsung praktek. Oke. Bagaimana cara menggesernya? Nah, jadi sama tadi. Tanamkan saya siap menerima kejadian. Tempel, tulis, saya siap menerima kejadian. Itu dulu. Latihan dulu itu ya. Langsung di sana. Jadi kalau hanya sekedar teori, nggak dapat. Langsung praktek. Praktek apa? Praktek pada saat kita menghadapi kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Iya. Kalau keinginan sesuai ya gampang, bilang alhamdulillah terima kasih dapat duit banyak, itu gampang kan? Dapat hadiah, alhamdulillah. Tapi kemudian kebalikannya, udah capek-capek bikin perencanaan, ternyata tendernya gagal. Udah capek-capek masak, katanya tadi makan. Nah, udah capek masak, nggak dimakan, kan gitu. Aduh ya Allah, itu manusia banget ya Pak, ibu rumah tangga banget kayak begitu tuh. Sangat, ibu RT banget itu kan. Ibu rumah tangga sekali, emang itu tadi. Jadi ini tadi, tanamkan saya siap menerima kejadian. Itu satu. Oke, kemudian pada saat benar terjadi, beneran nih, gitu kan? Kejadiannya memang yang terjadi nggak enak lah kita sebut gitu ya. Bilang, ya Allah, ini pasti yang terbaik. Alhamdulillah, terima. Alhamdulillah. Bagaimana cara nerimanya? Itu tadi, jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, lihatlah izin Allahnya. Pasti mudah. Begitulah izin Allahnya langsung ingat. Ini sarana dapat pahala tanpa batas nih. Inna Allah masobirin, ini saatnya bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah, Inna Allah masobirin. Pada saat kita ada masalah, Allah tuh tinggal diam untuk nyelesain masalah kita. Nyelesain masalah kita dong. Kalau selama ini sudah merasa sabar, ya, tapi kemudian masalah nggak selesai. Ya itu, berarti sabarnya udah benar atau belum? Belum. Ya, itu aja tolak ukurnya. Kurang sabar apa saya Ustadz? Nah, itu aja udah ngomong nggak sabar kan? Kurang sabar apa saya Ustadz? Oh iya. Kurang gitu kan? Kurang sabar apa saya Ustadz gitu kan? Nah itu bahasa orang nggak sabar. Itu kata-kata tidak sabar. Kurang sabar apa? Kurang apa saya lagi Pak Ustadz? Saya udah puasa, saya udah sholat, segala macam. Kok masa saya nggak selesai? Nah itu orang udah sabar atau belum ngomong kayak begitu? Ya, itu udah lupa sabar itu. Saking sabarnya, saking sabar terus, merasa sabar. Merasa sabar. Silakan. Tolak ukurnya jelas. Innallaha masobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar. Kalau sabarnya udah benar, Allah akan menyelesaikan masalah. Bersabarlah sehingga Allah mengambil keputusan. Bersabarlah berarti kan sampai sabar kita benar kan? Bersabarlah kan gitu ya? Iya. Benar sabarnya, Allah ngambil keputusan. Selesai masalahnya. Allah akan
Sebenarnya selesai gitu aja. Iya. Tapi Fokusnya kering, jadi yang malam. benar. Sabar itu perlu biaya nggak sih? Perlu ongkos nggak sih? Enggak Enggak. kan? Enggak. Tinggal mau apa enggak kan gitu. Iya. Sangat Semuanya murah. tuh Ini kan kita mau. enggak. Sibuk sana sini ngambil uang, ngeluarin uang banyak sampai habis-habisan. Padahal ada satu kegiatan yang gratis. Sabar. Hanya sabar. Cuman harus benar. Itu tadi. Orang bilang sabar itu kan sulit, Ustaz. Ya, kalau belum tahu caranya. Tapi setelah diajarkan. Jangan Iya. lihat kejadiannya. Jangan lihat orangnya. Lihatlah izin Allahnya. Izin Allah itu sempurna dan pasti maksudnya baik. Lihat, itu yang ditanamkan. Walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Karena sudah pasti sempurna dan baik, berarti kita harus terima. Yang namanya terima bilangnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Itu dia cara latihannya. Oke? Ya, Pak Ustadz. Nah, silakan Bu. Kan saya kan ngalamin hal itu ya, Pak Ustadz ya. Karena ada misalnya ujian-ujian itu, masalah itu adalah bentuk pengakuan kita supaya jadi dekat sama Allah ya. Jadi tenang aja. Allah itu adalah wali kita, wakil kita. Tapi terusnya sikapnya jadi santai. Ustadz gimana ya? Ada masalah kalem. Oke. Yang bantu. Oke. Gimana tuh? Kayak gini. Sikapnya santai atau pasrah, cuek gitu masa kita. Lain Bu, lain. Jadi gini, sabar itu bukan pasrah ya. Pasrah itu kan begitu ada masalah dan terima sudah diam. Enggak, tetap harus ada ikhtiarnya Bu. Memangnya kalau sakit tiba-tiba ujuk-ujuk ada satu botol jatuh dari langit, obat. Walaupun Allah bisa sebenarnya, enggak. Atas orang yang punya hutang, tiba-tiba satu koper emas batangan jatuh dari langit, enggak. Tetap harus ikhtiar. Nah, cuma ikhtiarnya tadi, nah gini stepnya, oke? Pada saat ada yang kita permasalahan, apapun diuji Allah, apapun permasalahan kita, keuangan, kesehatan, dan lain-lainnya, langkah pertama apa? Terima dulu. Ya Allah, hamba terima permasalahan ini. Hamba terima kejadian ini, hamba hormati izinmu ya Allah. Alhamdulillah. Satu, terima dulu. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan, kita harus berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kita orang nggak mampu kok. Apa buktinya? Udah coba sana sini nggak beres-beres juga. Serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Setelah menerima, kita serahkan kepada Allah. Hamba serahkan ya Allah masalah ini kepadamu ya Allah. Nggak bisa ya Allah saya selesaikan. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Nah ini satu lagi stripnya. Kita sering bilang, saya udah serahkan kok Pak Ustadz. Tapi kok saya masih pikiran ya. Itu udah nyerahkan atau belum nyerahkan? Belum. Kalau udah nyerahkan masih boleh pusing nggak? Ya enggak harusnya. Ya enggak, udah diserahkan kok. Kalau yang namanya masih pusing, berarti udah nyerahkan atau belum nyerahkan? Belum. Belum menyerahkan. Kalau masih pusing berarti ragu nggak dengan yang tepat kita serahkan? Ragu. Hati-hati di sini. Ya. Mulutnya aja bilang wala haula wala quwata, tapi sikapnya, perasaan kita masih kepikiran, masih jadi beban. Ini salahnya. Benar-benar serahkan pada Allah sama hati itu plong. Ya Allah, yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar apapun. Yakin, tadi kan Allah yang memutuskan. Allah yang maha berkuasa. Kan tadi jelas ayat disebutkan tadi. Allah melihara saya kok, Allah menjaga saya kok. Pakai ayat tadi. Oke, itu yang namanya berserah diri, diserahkan kepada Allah. Langkah yang ketiga, lantas diam-diam di rumah, leyeh-leyeh, santai. Tidak, tetap harus ikhtiar. Ini suka selik. Selama ini ikhtiar kita itu hanya menjalankan perintah Allah atau karena ikhtiar kita ingin masalah selesai? Ikhtiar kita agar masalah selesai. Salah. Ini dia yang salah berikutnya. Orang ke dokter ingin sembuh, salah. Keluar rumah cari uang, melunasi utang, salah. Ya. Kenapa salah? Karena niatnya cari uang untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah.
Saya keluar, saya ke dokter, saya berikhtiar hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mau sembuh, mau tidak, itu hak-Mu ya Allah. Mau lunas, mau enggak, hak-Mu ya Allah. Mau berubah apa tidak, itu hak-Mu ya Allah. Silahkan ikhtiar. Ikhtiar itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan atau nasihat, bisa dengan doa. Tapi niatkan hanya karena Allah, bukan karena ingin masalah kita selesai. Murnikan niatnya. Iya. Itu Bu, poinnya kayak tadi. 3 itu ya. Terima, sampai senang, paksa. Terima kasih ya Allah, pasti masukmu baik ya Allah, walaupun saya belum tahu baiknya, walaupun hamba belum tahu baik ini mana. Hamba nggak bisa menyelesaikan ya Allah, wala haula wala quwata. Serahkan, dan gue boleh kepikiran lagi. Karena kenapa? Kita yakin Allah Maha berkuasa atas sesuatu. Kita yakin Allah menjaga kita. Kita yakin Allah akan memberikan semuanya penyelesaian. Kenapa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Asy-Syura ayat 5 dan 6. Yakin itu saja. Nah, berikutnya apa? Baru ikhtiar. Ya Allah, saya keluar rumah ini, saya berangkat ke dokter ini hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mau sembuh, mau enggak, terserah-Mu ya Allah. Mau lunas atau tidak, serah-Mu ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Sekarang, sudah berapa lama kita mendikte Allah? Sudah berapa lama kita campuri urusan Allah? Sudah berapa lama kita mencampuri hak-haknya Allah? Itu dia. Selamanya. Itu yang kita nggak sadari. Oke, Bu, jelas langkah-langkahnya? Iya. Nah, Ya, insya Allah. Ya. itu Bu Terima ya. kasih Linda. Ya. Oke, masih ada? Masih 2 menit lagi? Kalau enggak kita tutup. Nah, kayaknya kadang-kadang ujian kita itu adalah di pasangan. Ya. Wah. Pasangan Oke, kita. betul. Gini, ujian itu Allah kasih ke sesuatu yang menjadi perhatian kita atau enggak sih? Ya, menjadi perhatian kita pastinya. Ya, justru kita diuji itu untuk sesuatu yang menjadi perhatian kita. Yeah. Kita perhatian ke keluarga, ke anak, ke suami, ke suami. Justru di situ ini Allah akan menguji satu yang menjadi. Kenapa? Satu, Allah akan memberi ujian itu satu kepada yang menjadi perhatian kita, yang selama ini terlampau kita sayangi, yang terlampau kita rasa miliki. Yang kedua, Allah itu menguji yang sesuai dengan keinginan atau Allah memberikan kejadian yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Pastinya nggak sesuai dengan keinginan. Pasti nggak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa seperti itu? Satu kok, Allah hanya ingin melihat sikap kita pada saat menerima ujian itu seperti apa, mendekat atau tidak. Ya. Meningkat atau tidak. Allah kan lihat, tujuan Allah memberikan ujian itu hanya ingin melihat meningkat atau tidak derajat keimanannya. Kan gitu. Bukan selesai atau tidaknya. Kenapa? Selesai itu bukan haknya kita, itu haknya Allah. Tugas kita apa? Kita jalani dan kita tempuh yang selama ini kita sering minta kepada Allah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Beri nikmat. Nah, kembangkan sedikit. Iya. Oke, jalan yang lurus berarti bahagia. Setuju? Bahagia. Setuju. Jalan lurus, bahagia. Jalan yang lurus, bahagia. Kalau sekarang tidak bahagia, berarti tidak lurus. Aduh. Itu aja. Astagfirullah. Tapi dibaca terus itu. Ya kan, makanya kita minta itu bukan ya Allah selesaikan masalah saya, enggak kan? Ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Bukan minta selesai masalah, enggak. Itu haknya Allah. Ya Allah tunjukilah. Jadi walaupun masalah belum selesai, suami masih bermasalah, kalau kita berada jalan lurus, kita bahagia enggak? Bahagia. Walaupun utang belum lunas, walaupun sakit belum sembuh, walaupun anak belum berubah, kalau kita berada jalan lurus, kita bahagia nggak? Bahagia. Ya. Jadi sekarang fokusnya berada di jalan lurus atau menyelesaikan masalah? Berada di jalan yang lurus. Nah, bagaimana caranya? Itu salah satu step-step tadi.
Pada saat menerima permasalahan, terima dulu. Posisikan kita sebagai orang yang sabar. Kenapa? Innallaha masobirin. Bersama Allah dulu kita. Terima. Alhamdulillah. Kemudian apa? Berserah diri. Memang kita nggak bisa menyelesaikan kok. Sesuai dengan keinginan Allah. Kita sebagai makhluk, Allah memelihara kita. Berarti kita masa nggak mampu. Memang kita nggak mampu. Wala quwata illa billah. Setelah itu apa? Allah berjuang juga. Berusaha. Kita berusaha. Ikhtiar. Tapi hanya menjalankan perintah Allah. Bukan karena ingin masalah selesai. Masya Allah. Baik. Ya. Das. Oke, cukup. Kita jam 9:30. Silakan dipraktekkan. Ya, kita cerna dulu ya Bu Minda ya. Nah, dipraktekkan. Yang namanya praktek itu perlu mikir apa langsung praktek? Bukan dengan keyakinan. Sebentar. Masih perlu mikir? Tidak perlu mikir. Ayat Al-Quran itu nggak perlu dipikirin, dipraktekkan, diyakini. Orang yakin itu perlu mikir nggak? Tidak. Yakin, ini ya. Pada saat kebanyakan mikir, di situ lagi. Iblis masuk, goyah lagi. Iya. Yakin buat bersama Allah. Saya hanya lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Saya ikhlas hanya karenamu ya Allah. Kok tiba-tiba gelisah gitu ya. Buat ini juga ada yang lain, tiba kok kayaknya gelisah. Nyebut apa istilahnya ya. Di dalam hati kita bilang aja, ya Allah, saya lakukan hanya karenamu ya Allah. Hamba ikhlas karenamu ya Allah. Pasti tenang habis. Praktek deh. Iya, praktekkan itu. Iya. Kenapa? Hanya orang ikhlas kan yang nggak bisa digoda iblis kan? Betul. Itu dia. Apa itu ikhlas? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Tadi bahasanya itu menerima dengan senang hati itu, Ustaz. Nah. Insya Allah. Oke. Cukup? Baik, cukup. Cukup ya. Jadi, karena sekarang untuk closing statement-nya. Ya, sekarang sudah menjelang di penghujung bulan Sya'ban ya. Dan jambu. Sudah mau habis, bentar lagi masuk Ramadan. Juga. Mari kita berdoa ya. Kita membaca surat Al-Fatihah. Yuk kita berdoa untuk diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita. Dan juga semoga Allah juga memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Amin. Harapan tentu lebih baik ya. Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik dalam bersikap, lebih baik dalam menghadapi situasi yang saat ini. Yang walau terasa mungkin berat, padahal itu tidak. Kenapa? Al-Baqarah 286, ujian Allah sesuai dengan kemampuan, yakin itu aja. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar Zahra. Itu kenapa Allah Maha Baik, sesuatu yang Maha Baik nggak mungkin menzalimi makhluknya. Oke. Baik, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kandung kita masing-masing. Ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita.
ibu mertua kami yang bernama, sebutkan nama ibu mertuanya. Ayah mertua kami yang bernama, sebutkan nama ayah mertuanya. Dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing. Istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Ya, jadi Bapak Ibu, formatnya format doa. Kita membaca surat Al-Fatihah dan kita mohon kepada Allah untuk Allah yang kemudian menyampaikan apa yang kita doakan. Kita wajib ya, boleh ya. Mintalah kepada aku maka aku kabulkan. Kalau selama ini kan secara umum orang bilang, saya sampaikan fadilah Fatihah ini kepada si fulan, seakan-akan kita bisa menyampaikan. Nah, ini yang ya kan untuk fulan, makanya kita bisa saya hadiahkan untuk fulan. Kalau saya kasih ke buah ini, saya bisa ngasih ke buah ini gitu kan. Ini yang udah nggak ada gitu kan, satu yang kita di luar kekuasaan kita minta pada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, fadilah Fatihah ini sampaikan kepada, selalu utamakan Rasul dulu. Ya. Apa? Kita ingin dapat syafaat Rasul kan, doain Rasul dulu. Tuh caranya. Nah, setelah fadilah Fatihah disampaikan ke Rasul, baru sampaikan ke anak-anak kita, atau kepada orang tua kita, atau siapapun yang kita inginkan. Oke, itu format yang selama ini yang diajarkan oleh guru kami. Bagaimana kita melakukan fadilah Fatihah. Begitu, Bu. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Teddy. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ustaz Teddy. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ibu Aini, host kita, terima kasih. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Dan semuanya mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah. Sama-sama Ibu. Baik, untuk di penghujung acara ini maka kita sudahi dulu Icon Talks pada malam hari ini di dimensi religius. Kita insya Allah akan bertemu setelah bulan Syawal ya Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan nanti lagi setelah bulan Syawal, karena pasti kita merindukan ya setiap kajian-kajian ini, karena selalu salah terus gitu jawabannya. Ya. Atas pencerahannya pada malam hari ini. Saya tutup dulu Icon Talks pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.